Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota dan juga Pak Rio, Pak Dirjen dari Kemenkyu serta Direktur Utama Karya Pelni beserta jajarannya, langsung saja kepada Utama Karya. Dengan track record keuangan yang kita tahu membebani utang sampai hingga 30 triliun, tentunya ada kerugian sejak 2020 hingga 2020 saat ini masih terus berdampak kesehatan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Karena setiap tahun ini kan tadi kan Fauzi bilang udah member. Kalau saya bilang langganan. Kalau kita tinggal renewal, kredit card itu kan tahunan ada, jadi statis tuh 5 tahun. Tinggal tiap tahunnya kita renewal aja. Jadi Bapak ini merenewal terhadap penambahan anggarannya. Jadi bukan member lagi, udah renewal karena udah member seumur hidup mendapatkan PMN, kurang lebih seperti itu. Selama infrastruktur di Indonesia ini belum terpenuhi, artinya PMN ini akan terus bisa ada. Jadi satu-satunya memang pemerintah atau BUMN ini skema yang paling mudah untuk mendapatkan bantuan yaitu dengan PMN. Padahal masih ada lagi beberapa skema yang lain. Tentunya dengan adanya kesehatan keuangan tersebut, kami juga ingin sekaligus menanyakan mengenai gugatan PKPU oleh beberapa vendor, Pak, yang selama ini mengganggu keuangan maupun operasional perusahaan. Tiap tahun kan kami terima memberikan PMN. Ini penyelesaiannya sampai sejauh mana, Pak? Kami memberikan PMN, tapi PKPU ini terus apakah sudah selesai atau apa? Mohon kami diberikan penjelasan. Dan yang kedua terkait mengenai dalam aset yang dijadikan PMPP yang tercatat dalam di Utama Karya dapat menjadi master developer melalui beberapa perusahaan anak Utama Karya di bidang pengembangan properti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzi, yaitu PT, salah satunya adalah PT HK Realtindo atau dengan potensi developer investor lainnya. Skema pengerjaan itu seperti apa sih, Pak? Mohon kami mendapat penjelasan, jangan sampai hal ini menimbulkan masalah baru. Jadi sementara ada penugasan yang lebih urgent, namun pengembangan anak perusahaan Utama Karya di bidang Realtindo itu jangan menyampingkan core bisnisnya Bapak sebagai agent of developer terkait mengenai infrastruktur. Pengembangan infrastruktur diberikan kepercayaan kepada Utama Karya, bukan kepada karya-karya yang lain. Yang selanjutnya, saya melihat ini Utama Karya meraih pencapaian kontrak baru yang dibuka sebesar 4,5 triliun di kuartal 1 2024. Tentunya ini lebih tinggi 17,05% dari realisasi pencapaian kontrak baru pada periode di tahun 2023. Tentunya saya ingin tanya nih, Pak, PMN ini membuat Utama Karya dapat mengerjakan seluruh kontrak tersebut dengan baik, dan apa kira-kira? Kan kami berharap dengan adanya 4,5 triliun di kuartal tersebut, pasti multiplier efeknya terhadap kontrak tersebut kan penyerapan tenaga kerja, terus juga adanya perekonomian Indonesia dan lain-lainnya. Itu menjadi kelaziman kita. Tapi kira-kira yang menjadi dampak utamanya selain itu apa saja gitu loh, Pak? Apakah angka pertumbuhan di wilayah sekitar itu bertambah dengan adanya penyerapan tenaga kerja? Mungkin secara bisa dilihat, Bapak bisa mengcapture beberapa penugasan yang dilakukan yang diberikan oleh pemerintah, adanya penyerapan tenaga kerja dan berdampak kepada perekonomian ekonomi sekitar lokal. Berapa sih angka pertumbuhan di wilayah situ? Coba Bapak capture, kasih penjelasan kepada kami. Nah, di sini juga ada penggunaan digitalisasi konstruksi yang telah dilakukan oleh Utama Karya di dalam proyek-proyek tersebut. Mohon kami dijelaskan. Dampak langsung dari penyertaan modal ini terhadap struktur permodalan perseroan, bagaimana hal ini bisa meningkatkan kapasitas Utama Karya dalam menjalankan penugasan dari pemerintah. Tentunya mengukur peningkatan PDB, PDRB-nya yang dihasilkan oleh proyek-proyek Trans Sumatera. Coba Bapak, termasuk tumbuhan PDRB-nya dan lainnya, kami diberi penjelasan. Itu yang kita pakai. Di sini juga saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai tadi ada obligasi, Pak. Tadi saya baca
pengembangan penerbitan obligasi global pertama government guarantee. Ada bahannya mungkin Pak bisa kami terima laporannya. Gimana Pak? Bisa tolong disiapkan ya. Ini pengen tahu ini ya kemana saja dan berapa rinciannya, ya kan? Saya kira itu saja. Di Utama Karya kami tahu bahwa Utama Karya ini adalah menyukseskan mandat pemerintah. Ya kalau mandat pemerintah memang udah menjadi penugasan untuk membangun mengoperasikan jalan Trans Sumatera. Memang ini multi years. Kira-kira bisnis plan Utama Karya itu untuk 10 tahun ke depan itu seperti apa? Jangan hanya setiap ada penugasan datang ke kami. Jadi kalau memang Utama Karya ini dianggap diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah sebagai agent of development untuk pengembangan infrastruktur, tentunya sudah punya project secara keseluruhan untuk 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan. Mau siapapun nanti presiden penggantinya juga pasti sudah ada. Jadi yang dianggap Utama Karya yang ready. Jangan nanti pemerintah memberikan penugasan kepada contohnya PT Pelni yang memang keuangannya nggak ada gitu loh. Akhirnya kan kesulitan lagi gitu loh Pak Mario. Jadi saya nggak tahu bagaimana sih standarisasi atau skema apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan PMN atau dalam hal PMN untuk diberikan penugasan. Ya kan? Bagaimana sih tolak ukurnya? Apakahnya karena memang dia sebagai infrastruktur BUMN infrastruktur langsung kepada Utama Karya. Bagaimana dengan BUMN yang lain gitu loh yang mengalami kesulitan? Bagi gitu loh Pak. Tapi bukan berarti secara eksklusif Utama Karya gitu loh. Jadi tolong kami mendapatkan penjelasan secara komprehensif walaupun memang mereka tidak mendapatkan PMN dan memang itu adalah domain di Komisi 6, tapi kita bisa tahu porsinya seberapa untuk beberapa karya-karya yang lain. Tentunya karya-karya yang tidak bermasalah. Saya kira itu. Yang kedua, ini satu lagi mengenai tahun 2025 kan PMN kembali untuk Utama Karya perlu dipikirkan jika dari sisi GTTS-nya Pak, agar menguntungkan agar pengelola jalan tol ini perlu diinvestasikan melalui lembaga pembiayaan investasi atau privat pada akhirnya menguntungkan secara bisnis bagi Utama Karya dan perbaikan neraca keuangan Utama Karya. Mungkin bisa dipikirkan seperti itu. Yang terakhir PT Pelni, ini kasihan nih kalau kita lihat berita-berita yang kapal tenggelam, kapal segala macam ini, apalagi kalau udah musim hari raya, kami juga sangat prihatin Bu. Perempuan ini biasanya kalau ditugaskan sebagai dirut bisa menyelesaikan masalah. Karena ya kita proud dong, woman empowerment support woman ya kan. Ya pastinya bisa lebih teliti lah Bu dalam menangani hal-hal yang ada persoalan di pelayaran nasional Indonesia. Kita zaman dulu Bu, pesawat itu belum begitu orang naik pesawat kalau dari saya ingat karena saya asli Jakarta tapi orang tua saya itu dari Sulawesi Utara, itu keluarganya kalau datang selalu pakai kapal karena keterbatasan penerbangan pada saat itu. Competitiveness Pelni ini masih menjadi primadona pada tahun 70 dan 80. Yang belum lahir mungkin nggak tahu ya. Saya sudah lahir Pak. Putri sudah lahir. Saya sudah lahir, dia bisa mengukur berapa usia saya kan. Putri juga sudah lahir itu. Jadi Bu, memang Pelni ini salah satu pengangkut angkutan yang memang menjadi utama pada zaman tersebut. Nah, bagaimana mendapatkan competitiveness yang sekarang ini penerbangan, orang akan berpikir naik pesawat lebih cepat, lebih murah. Kalau naik kapal laut bisa 1 minggu, kalau dari Makassar. Ya, karena Manado harus lewat Makassar. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa 1 minggu kalau ke sana sampai di Jakarta di Tanjung Priok. Nah, apakah ada pengembangan inovasi lain yang bisa dilakukan Pelni? Misalnya kapal pesiar, seperti itu loh. Jadi mereka itu jangan hanya sebagai mengangkut massal secara massal. Coba pikirkan Bu. Kan sekarang Indonesia itu kalau kita lihat apa yang nggak indah. Ini sekarang ada kapal dari Royal itu yang datang sekarang di Tanjung Priok. Apa nggak memikirkan seperti itu loh, competitiveness itu, yang swasta ada Royal Caribbean lah,
cruise-cruise yang sekarang ini sudah mulai masuk di Indonesia karena keterbatasan pelayaran Indonesia yang tidak mampu untuk bisa berkompetisi terhadap cruise internasional. Ini diambil oleh Singapura. Sayang sekali gitu loh. Padahal Indonesia, bayangkan, saya tidak bicara untuk pengangkutan massal, tapi saya bicara sisi lain ya, sebagai seorang saya suka traveling. Coba kalau dipikirkan semua kapal-kapal besar yang dari Singapura, dari Malaysia, itu mereka keliling Labuan Bajo, Pulau Bali, dan sampai ke Papua. Indonesia sendiri di dalam negeri itu belum ada yang bisa berkompetisi dengan perusahaan pelayaran atau cruise internasional, dan itu luar biasa potensinya kalau itu bisa dipikirkan ke depannya. Ya, tentunya tidak menyampingkan sebagai core bisnisnya sebagai pengangkut massal. Nah, mungkin kami bisa mendapatkan penjelasan mengenai kondisi armada PLI saat ini yang sudah sangat memprihatinkan, Bu. Perhatikan. Dan resikonya ini luar biasa. Kalau kita tidak memberikan bantuan, pada hari ini kita akan menanggung dosa kalau besok ada kapal tenggelam. Betul apa betul? Saya nggak kenal Ibu ya. Tapi kita lihat secara realita aja. Ikut menanggung dosa karena kapalnya bocor lah, dan lain segala macamnya, dan ini akan mengakibatkan jumlahnya yang kondisi yang lebih memburuk. Jadi orang takut naik kapal laut sekarang ini. Hanya sebuah pilihan bagi orang-orang kelas menengah ke bawah yang memang udah nggak punya lagi alternatif. Pilihan mereka naik pesawat mahal. Ya, dengan kapal laut mereka bisa save kurang lebih 300.000 daripada naik pesawat yang budget air. Kurang lebih seperti itu. Bayangkan dengan kapal laut dari Jakarta, Makassar bisa mungkin nggak sampai 1 juta. 700.000, dulu masih 500.000 saya ingat. Pernah sampai 50.000 dulu tahun 75.000. Ya kan? Bisa bawa barang berkoli-koli tanpa batas. Jadi orang bukan berpikir, tapi kenyamanan untuk kelas menengah, mereka pikir 2 kali lipat. Sehingga kalau kapal PLNI ini bisa dibuat sebaik mungkin, seindah mungkin, dan senyaman mungkin, tentunya bisa menjadi salah satu alternatif destinasi wisata untuk kelas menengah. Nah, dan tentunya kami berharap PLNI bisa memprioritaskan penggunaan dana PMN ini yang diterima untuk penggantian kapal dalam peningkatan pelayanan. Bukan hanya itu saja, Bu. Sekarang beberapa koridor, ya, kita lihat di yang ada perusahaan pariwisata itu sudah mulai bagus, sudah mulai masuk itu kemarin itu Pulau Bali, Lombok, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia coba PLNI kedepannya konsepkan itu. Kita akan berikan dukungan yang penuh, ya. Jadi ada beberapa, ini kan dalam rangka alternatif pembiayaan. Jadi jangan hanya berharap kepada PMN saja. Jadi dengan adanya keuntungan ini, walaupun nanti kedepannya mungkin modalnya perlu lebih besar, tapi kan itu bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan penerimaan negara. Dari adanya subsidi silang, yang kaya bisa naik kapal yang bagus, kapal pesiar, yang tidak mampu bisa ditutupi oleh adanya bantuan dari perusahaan tersebut. Saya kira itu yang menjadi concern kami. Kita lebih berkompetisi, jangan sampai kita kalah bersaing dengan Singapura yang nggak ada pulaunya. Singapura nggak punya pulau, tapi mereka bisa menjadi salah satu hub internasional, tempat transit untuk beberapa perusahaan cruise terbesar yang ada di dunia. Kenapa bukan Indonesia mengambil opportunity tersebut? Terima kasih dari saya. Terima kasih Bu Vera.